di rumah kita masing-masing, terlebih ada di dalam hati pikiran kita. Karena kita tahu hanya Tuhan yang mempunyai kesetiaan yang sungguh besar. Tuhan yang mampu melihat segala kehidupan kita. Walaupun kita tidak bersama-sama, tapi kita yakin bahwa Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk tetap bisa mendengarkan firman Tuhan, untuk tetap bisa memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan yang tidak bisa kami selami Tuhan, tidak bisa kami rasakan Tuhan, tapi kami yakin Tuhan Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang pada saat ini berada di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau menyertai mereka, biarlah Roh-Mu ada di tengah-tengah kami semua Tuhan. Sukacita yang sama ada di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pimpin acara kebaktian kami pada saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Terlebih penyampaian firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat buat kami Tuhan, boleh menjadi peneguhan buat hidup kami Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang kudus. Kami serahkan semuanya ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara yang kasih, kita mau angkat satu puji-pujian. Aku jalan kebenaran, karena hanya Tuhan Yesus jalan kebenaran buat kita, tidak ada yang lain. Tuhan besar ya, patut Dia dipuji. Terima kasih, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau ngasih satu puji-pujian, tetap cinta Yesus. Haleluya.
Bapak-bapak dan saudara kekasih Tuhan, pada pagi hari ini untuk kita bersama kembali merenungkan firman Tuhan Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Kita kembali membaca ulang Nats minggu yang lalu tanggal 12 Juli, masih dalam Yesaya 21 ayat 11 dan ayat 12. Kita periksa kembali dua ayat ini dari Yesaya 21 ayat 11 12. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita diberikan satu ungkapan dari nas firman ini. Ucapan ilahi terhadap Duma atau pesan ilahi kepada Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, "Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini?" Pengawal itu berkata, "Pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi." Amin, puji Tuhan. Orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu kita masuk dalam bagian dari rencananya Tuhan. Rahasia dalam rencana Allah ini telah begitu banyak beratus tahun atau beribu tahun yang lalu coba diperiksa, diselidiki oleh para nabi, orang-orang yang mendahului kita ini, ratusan sampai ribuan tahun yang lewat. Semuanya coba untuk mengetahui apa itu isi rahasia rencana Allah. Sehingga pada awal tadi kata-kata saya mau coba katakan bahwa kita ini orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita masuk dalam rencananya Tuhan. Bagian ini dari 1 Petrus 1 ayat 10 ada menyatakan bahwa sejak zaman nabi-nabi, 1 Petrus 1 ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi ada yang secara spesial yang Tuhan Yesus lakukan dalam karya-karya yang besar, yaitu Dia menebus dosa kita isi dunia ini. Dalam penebusannya Kristus yang perlu ditekankan dalam pengetahuan iman kita sebagai orang yang percaya adalah supaya kita masuk dalam bagian rencana Tuhan. Dalam rencana Allah ini ada maksud Allah yang sangat besar. So itu saya katakan tadi, ratusan bahkan ribuan tahun yang lewat itu diteliti, dipelajari oleh nabi-nabi terdahulu. Kenapa? Karena apa yang dinubuatkan tentang kasih karunia, yaitu masa-masa di mana kita berada, inilah masa-masa kasih karunia. Saya mau lanjutkan lagi satu nas bacaan, Efesus 2 ayat 10. Bagaimana karya Allah yang besar itu yang perlu kita pahami dalam hidup ini. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Orang yang percaya dalam Kristus, dia menjadi sesuatu yang baru. Bukan lahiriah secara kelahiran oleh seorang perempuan lahir dari dunia ini, tetapi ada satu ciptaan, ada satu buatan Allah yang baru diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini satu rahasia yang saya mau ulangi, katakan bahwa satu rahasia karunia Allah, kasih karunia Allah yang sangat besar, mengandung rencananya. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi keberadaan kita dalam garis lintas di dunia ini, kita ada bukan satu kebetulan,
Tapi kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena kita berada dalam satu masa di mana kasih karunia itu terjadi. Satu masa di mana orang yang belum percaya, orang kafir sekalipun, tapi inilah masa kasih karunia, masa anugerah Allah yang paling besar. Kita dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk itu, kita perlu memahami rahasia-rahasia rancangan Allah. Kita perlu lebih dalam lagi. Nas bacaan kita yang kita baca ini, saya sudah mengatakan minggu yang lalu tanggal 12 Juli bahwa ada selang, ada masa yang sangat panjang. Malam mestinya berganti pagi, tapi ini malam yang berkepanjangan. Ini yang saya mau katakan, ada rahasia di dalam selang ini, dalam kurun waktu kegelapan ini. Ada rahasia Allah. Di samping kita merasa kesulitan, merasa terganggu dengan keadaan masa gelap ini, malam yang panjang ini, tetapi satu hal saya mau kembali tekankan bahwa mari sebagai orang yang diciptakan dalam Kristus Yesus, kita menjadi buatannya Allah. Allah mau supaya kita melakukan pekerjaan baik, melihat bagaimana rancangan Tuhan. Jadi masa gelap yang panjang ini, inilah masa selang yang perlu diteliti, yang perlu diperiksa. Saya mau pindah dalam buku Daniel pasal 9. Buku Daniel pasal 9. Kita akan menemukan di sana bagaimana Daniel, seorang dari antara 4 teman yang hidup di zaman itu, di Babel. Daniel pasal 9, ia satu pribadi yang mendapat hikmat dari Tuhan. Dan dalam bacaan ayatnya yang kedua, ya, ayat yang kedua, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Apa yang saya mau coba membawa pikiran kita untuk periksa Daniel pasal 9 ini. Nanti dari buku Daniel ini kita bisa mengetahui apa itu masa selang yang panjang. Apa itu masa gelap, kegelapan yang masih panjang. Inti pertama adalah mau memeriksa. Ayat yang kedua dari bacaan ini, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan. Yang Daniel baca ini adalah nubuatan Nabi Yeremia. Saya mau katakan sekali lagi, yang Daniel baca di sini adalah nubuatan Nabi Yeremia. Tuhan setelah bernubuat kepada Nabi Yeremia bahwa bangsa ini, karena mereka tidak memelihara Sabat, sejak zaman Saul jadi raja, ada 70 kali orang Israel sudah meninggalkan Sabat, aturan Tuhan. Sehingga akhirnya keturunan yang kemudian dari Saul harus tertawan di Babel. 2 suku, Israel dan Yehuda. Mereka harus merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana susahnya, sakitnya selama 70 tahun. Kita bayangkan, mungkin bukan satu generasi, mungkin bisa ada juga generasi yang kedua. Kalau orang Israel itu umur 40 sudah pasti harus kawin, tidak boleh tidak. Jadi kalau 70 tahun mereka harus berada di Babel, maka itu menunjukkan bisa ada 2 generasi yang terjadi pada waktu itu. Orang-orang yang masih muda ditawan, termasuk Daniel di sini dengan 3 temannya. Dan Daniel ini mendapat hal yang lebih dari Tuhan, karena satu kesukaan pada Daniel adalah suka memeriksa firman Tuhan. Apa yang Yeremia nubuatkan tentang tahun-tahun perjalanan Israel, yaitu 70 tahun lamanya harus berada di Babel ini, itu diperiksa.
oleh Daniel. Dia percaya bahwa apa yang Tuhan sudah menubuatkan melalui Nabi Yeremia ini bukan sekedar untuk didengar. Ini bukan hanya untuk diketahui, tetapi ini sudah menjadi pola yang akan terjadi bagi orang Israel dan Yehuda selama berada selama 70 tahun. Tapi itu ayat 2 tekankan kembali, dia memeriksa kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Mungkin saya menduga bahwa waktu itu mungkin sudah mendekati tahun ke-70 dari nubuatan Tuhan kepada Yeremia. Mungkin mendekati tahun ke-70. Dan disitulah Daniel mulai memeriksa. Dan kalau kita baca seterusnya kisah pasal 9 dari buku Daniel ini, Daniel merasa ada satu tanggung jawab. Ada satu beban doa syafaat yang dia melakukan kepada umatnya, yaitu umat Tuhan. Karena dia anggap nenek moyangnya umat Tuhan semua sudah berdosa, sehingga dia menaikkan doa-doa syafaat. Dan ketika Daniel coba merenungkan lebih dalam lagi tentang nubuatan tahun-tahun sampai ke tahun 70 seperti yang Tuhan pakai Nabi Yeremia, maka Daniel berpuasa dan dia terus merenungkan apa yang ada dalam kandungan 70 tahun itu sebenarnya. Saya pindah sekarang dari ayat 20, masih di bacaan Daniel pasal 9. 70 kali 7 masa. Sementara aku berbincang dan berdoa, ini kata Daniel, mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan kehadapan Tuhan Allahku permohonan gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu Gabriel mengajari aku, kata Daniel, dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Apa yang dia mau buka dalam hal ini? Setelah Daniel membaca tentang rahasia 70 tahun itu, hanya Tuhan mengutus malaikat Gabriel. Ini malaikat Gabriel jarang-jarang menampakkan diri. Hanya saat-saat tertentu. Mungkin saya hitung ada 4 kali Alkitab mencatat. Gabriel ini menyatakan diri untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nah, Daniel juga salah satu yang diajari oleh Gabriel, yang dibukakan rahasia. Ya, dan dikatakan dalam ayatnya yang ke-22, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti, memahami rahasia Allah, khususnya Yesaya 21 ayat 11-12, karena ada masa gelap yang panjang, ada masa malam yang panjang. Ini masa selam yang kita perlu masuk dan mengerti. Jadi perlulah satu pembukaan ungkapan firman dari Tuhan. Dalam Lukas 24, kita tidak usah baca tapi cukup dihafal. Ketika Yesus bangkit dari orang mati, itu murid-muridnya sepertinya juga belum bisa pahami. Lalu Yesus mulai membuka akal dan pikiran mereka. 44-45 Lukas 24. Yesus mulai membuka akal dan pikiran murid-muridnya supaya mereka mengerti. Untuk memahami rahasia ini, dari awal sudah saya singgung 1 Petrus 1 ayat 10, bahwa ini coba dicari pengertiannya oleh nabi-nabi terdahulu. Semua coba menyelidiki dengan teliti, karena ada satu kandungan yang sangat dalam dari maksud Tuhan. Ya, puji Tuhan. Gabriel Tuhan utus untuk membuka akal budinya supaya Daniel mengerti dan
Ayat 23 masih di Daniel 9. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, jadi ketika Daniel itu berdoa untuk bangsa ini, maka dikatakan permohonan keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Jadi masih akan membuka rahasia tentang 70 tahun nubuatan Yeremia. Apa itu maksud 70 tahun? Supaya kita bisa mendalami, saya baca ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Kita perlu pahami dulu, 70 tahun yang nubuatan Yeremia itu yang direnungkan oleh Daniel, Tuhan utus Gabriel, seorang malaikat Tuhan, untuk membuka akal budi supaya bisa mengerti arti dari 70 tahun itu. Ternyata 70 tahun itu dalam ayat 24 dikatakan dikalikan dengan 7 tahun. 70 masa. 70 masa. Masa ini ada berbicara tentang 1 minggu atau 7 tahun. Jadi 70 kali 7. Maka akan dapat tahun-tahun Israel untuk pengertian yang lebih dalam, yaitu 490 tahun. Ini yang Daniel coba renungkan. Lalu Roh Tuhan mengajarkan Daniel melalui Gabriel, dikatakan begini, ayat 24, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa. Kalau kita bicara dosa, maka pikiran kita sampai kepada waktu Yesus disalib. Untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi pengertian dari 70 tahun sabat itu harus dikalikan dengan 7. Ini pengajaran besar. Di sekolah-sekolah teologi, sekolah Alkitab, ini menjadi pelajaran dasar. Seorang yang mau menjadi pelayan Tuhan, dia dilengkapi dengan pengajaran besar ini. Dimanapun dia ikut pendidikan, di teologi atau kursus, maka ini pelajaran besar. Dan saya katakan dari awal tadi, semua orang coba meneliti, termasuk Daniel. Tapi Tuhan hanya bukakan kepada Daniel. Lalu saya juga, tiap kita mau belajar, mengerti. Kita minta seperti Gabriel datang membuka akal budinya Daniel, maka kita minta sekarang ini Roh Kudus juga datang mengajari saya, mengajari kita. Karena ini pelajaran yang sangat menentukan. Sekarang kita mau masuk, lihat baik-baik ya. Ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Ingat sejarah Israel pada tahun 457 ya. Bukan 357 ya. Itu ada suatu perhitungan. Kores memerintahkan Nehemia, Esra, pun ada nabi-nabi kecil termasuk Melaki, nabi yang terakhir, nabi kecil. Ini mereka akan kembali membangun, memulihkan bait Allah di Yerusalem. Dalam bacaan ayat 25 dikatakan, ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan itu dibangun kembali. Ini masuk dalam perhitungan 70 sabat atau 70 minggu. Saya terus, seorang raja ada 7 kali 7 masa. Jadi ada 7 sabat, 7 kali 7 masa atau 49 tahun. Dan 62 kali 7 atau 62 kali 7.
Puji Tuhan ya, 62 minggu. Maka nanti akan terhitung di situ berjumlah 69. Pertama kita baca ada 7 kali 7 ya, kemudian 62. 7 tambah 62 berarti 69 minggu. 69 minggu itu diperhatikan baik-baik. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah, lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan. 26, sesudah ke-62 kali 7 itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Berarti ini akan sampai kepada Yesus. Yesus yang diurapi. Memang agak sulit Bapak Ibu Saudara memahami. Ini perlu gambar ya, supaya memudahkan kita. Perlu gambar untuk memudahkan kita memahami ini. Kita ambil gambar peta zaman supaya kita bisa menangkap. 62 tambah 7 jadi 69 sahabat. Kita perlu tahu ini. Saya juga ambil gambar supaya jelas. Bapak bisa ikutin, ditampilkan dalam layar. Kita perhatikan ada gambar yang di tengah, yang nomor 2, yang ada matahari, bulan, dan bintang. Sebelum tanda salib. Gambar peta yang kedua, ada gambar peta. Kita bisa melihat dalam gambar, nanti ditampilkan. Ada gambar yang ada matahari, bulan dan bintang. Ya. Kita mau masuk ini supaya tahu kegelapan yang panjang itu masa selam. Oh, nampaknya ada gangguan. Baik, Bapak Ibu Saudara, sudah bisa tampil? Patokan kita ingat tadi Daniel 9 ayat 25-26, ada 7 sahabat dan ada 62 sahabat. Dalam 7 sahabat dan 62 sahabat itu dia akan sampai dalam ayat 26 tadi kepada seorang yang diurapi, yang tanpa dosa, disingkirkan. Dapat? Sudah keluar? Ya, bisa. Haleluya. Memang ini perlu persiapan diri yang betul kalau pelayanan ini. Ini pelajaran yang besar dan bisa banyak salah paham dalam membuka kebenaran Daniel pasal 9. Nanti ini punya hubungan dengan Wahyu 13 khususnya yang bicara soal antikris. Karena gak bisa ditampilkan, saya minta maaf. Boleh buat. Kalau kita hitung kembali dari 70 tahun sahabat itu, sudah jelas bahwa 7 tambah 62 berarti ada 69 sahabat. Dari 69 sahabat ini dia akan berakhir dengan salib. Yaitu seorang yang diurapi. Seorang yang diurapi, yang disingkirkan. Itu bicara tentang Yesus. Ada 69 sahabat. 1 tahun sahabat belum dihitung. Karena kita ada 70 sahabat dalam kitab Daniel katakan. Kita baru sampai di salib Yesus. Itu ada 69
Sabat. 1 tahun Sabat inilah yang saya mau katakan sebagai tahun kasih karunia. Tapi ia itu berada di belakang sangat jauh. Ada selang yang terjadi di sini. Sehingga waktu ini benar-benar waktu yang cukup panjang dan gelap. Jadi sampai dari salib itu baru 69 Sabat. Ya. Dihitung itu belum 1 Sabatnya. Sehingga untuk membuka 1 Sabat terakhir ini, saya juga perlu peta. Ya, karena nggak ada peta sangat sulit sekali, nggak bisa untuk menjelaskannya, sangat sulit. Di sekolah-sekolah juga perlu peta untuk menjelaskannya. Sayang kita salah teknis. Ya. Udah, saya teruskan saja. Jadi 1 Sabat yang terakhir ini ada tertinggal di belakang. Dan inilah masa yang gereja hadapi. Masa sekarang ini. Ini masa yang gereja Tuhan harus benar-benar memahami. Karena tanpa pemahaman firman yang benar, kita juga bisa terbawa arus. Akhir-akhir ini banyak berita-berita tentang permainan antikris dengan angka 6 dan 6. Nanti di Sabat terakhir ini akan terjadi 1 Sabat yang tersisa tadi, karena baru 69. Saya ulang-ulangi kata-kata ini. Ini akan terjadi di Sabat yang terakhir, 1 Sabat yang sisa. Ada 7 tahun yang masih tersisa sebagai tahun Sabat yang belum digenapi. Tetapi ini akan membukakan kepada kita semuanya bahwa masa gelap ini, masa selang yang panjang inilah satu masa yang sebenarnya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan perlu satu konsentrasi. Di samping kita punya kewajiban, pekerjaan, ya, tugas-tugas kita sehari-hari, apa yang harus kita lakukan, kita juga harus melihat waktunya Tuhan. Yang saya coba buka minggu yang lalu, kita perlu memahami waktu-waktunya Tuhan, supaya kita tidak lalai, ya, kita tidak terbawa arus, tapi dengan memahami waktunya Tuhan, kita bisa mengerti. Saya mau ulangi lagi tadi, 1 Sabat terakhir ini masa yang tadi saya singgung, akan muncullah pekerjaan antikris dengan angka 666. Wahyu 13 kita lihat pada ayatnya yang ke-16, 17 dan 18. Wahyu 13 ayat 16, 17 dan 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu di dahi atau di tangan, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Membuka rahasia ini, membuka rahasia angka 6 3 kali juga, ini butuh hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Sekali lagi, diperlukan satu hikmat. Akal budi, dibukakan akal oleh kuasa Rohul Kudus. Supaya kita tidak terombang-ambing dengan berita yang tidak pasti. Ya, bukan menakut-nakutin berita mereka itu, tetapi ini yang saya juga dengar. Karena kurangnya ketepatan waktu, kurangnya dibukakan rahasia secara hikmat, ilham roh.
Ini yang sangat penting. Jadi orang boleh bicara tentang antikris 666. Saya mau katakan boleh-boleh saja, nggak apa-apa orang bicara itu. Tapi bukan berarti kalau kita di dahi ini atau di tangan ini ditaruh angka 66, lalu kita itu sudah menjadi milik antikris. Saya mau ajak kita untuk lebih dalam lagi. Itu cuma satu simbol, itu cuma satu logo yang dibuat oleh antikris sebagai tanda nama binatangnya, sebagai tanda angka manusia yang tidak rohani. Karena angka 6 itu bicara kedagingan. Manusia dijadikan pada hari yang ke-6. Secara rohnya daging, secara jiwanya daging, secara tubuhnya juga daging. Jadi roh, jiwa, dan tubuh itu angkanya 666. Berarti tidak sempurna. Karena bukan angka 777, tapi angka 666. Nah, terkadang angka 66 ini mengganggu, merisaukan banyak orang. Silakan di Amerika sudah diberlakukan itu, ataupun negara-negara lain, ataupun di mana saja. 18 digit itu punya hubungan dengan angka 666. 18 digit, nomor-nomor yang ada kita suka tekan, itu punya hubungan dengan 666. Tapi hal yang lebih kita harus tahu, itu yang terpenting. Bukan terpaku pada angka 666. Makanya ayat 18 tadi dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Bukan berarti kita dapat kartu 666 lalu kita menjadi anggota antikris. Bukan begitu maksudnya. Perlu hikmat. Ada hal yang lebih dalam. Kalau saya mau katakan tanda 66 dipasang di dahi, itu artinya apa? Ini yang perlu kita tahu. Itu artinya otak kita, mindset kita, pemikiran kita itu dikuasai. Bukan soal angka 66-nya, bukan. Tapi perilaku hidup kita di dahi itu pertanda. Itu maksudnya. Jangan sampai dikuasai oleh cara-cara duniawi. Kalau angka 666 di tangan kanan ini, tadi bacaan itu, Wahyu 13 itu, ayat 17. Kalau di tangan kanan ini, itu juga ada arti. Ini kerja keras, berusaha keras. Ini masih berhubungan dengan dunia. Itu yang lebih parah dibandingkan cuma logonya saja 666. Coba kita periksa satu bukti ayat dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 14. 1 Raja-Raja pasal 10 ayatnya yang ke-14. Biar kita mengerti apa itu rahasia 666, supaya kita tidak takut dan seolah-olah kita digolongkan sebagai kelompok antikris. 1 Raja-Raja 14 ayat 10 ayat 14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666. Angka 6 3 kali ada di sini. Saya ulangi, 1 Raja-Raja 10 14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Jadi angka 66 yang dipakai dalam logo antikris, ya, ini punya hubungan dengan kehidupan mamon, kehidupan dengan dunia. Dan kita berada di dunia ini yang pengaruh mamon itu sangat kuat. Kita berada di dunia yang pengaruh mamon ini sangat kuat. Matius 6 ayat 24, coba kita lihat. Apa kata Tuhan Yesus? Kita tidak boleh hidup dalam dua tuan. Kita harus satu. Kita tidak boleh mamon dan tidak boleh juga kepada Allah. Matius pasal 6 ayat 24 berkata begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.
666, 3 kali itu punya hubungan dengan harta, dengan kekayaan, dengan duniawi. Jadi kita lihat praktek-praktek dalam sebagai alat daya beli, jual beli, itu mulai dipakai dengan angka antikris 666. Tapi ini bukan berarti kita menjadi orang-orang yang dicap dengan antikris. Bukan. Ini cara dunia yang sengaja dilakukan. Jadi angka 6 3 kali ini, 666, itu punya hubungan dengan mamon. Kita tidak bisa mengabdi dengan 2 Tuhan, tapi cukup 1 Tuhan, yaitu kepada Tuhan Yesus. Inilah satu sahabat terakhir yang tadi saya katakan sangat panjang. Sudah sampai di salib Yesus itu ada 69 sahabat. Masih kurang 1. Satu sahabatnya ada jauh di belakang. Kita nggak bisa lihat peta dengan baik. Jadi agak sulit. Kalau dikatakan lihat peta, saya khawatir waktunya cukup nggak. Karena ya itu ada gambar yang kedua. Bapak yang perhatikan peta, ada gambar yang kedua yang ada gambar matahari, bulan dan bintang. 7:62 lalu ada salib. Kita perhatikan itu. 7:62 lalu ada salib. Itu punya hubungan dengan Daniel 9 tadi, ayat 24 sampai ayat 27. Sampai di salib. Jadi ada satu sahabat yang ada di belakang. Sebelum ada angka 1000 tahun, itu ada angka 1. Itu situ sahabat. Sehingga malam panjang ini saya mau katakan inilah masa selam yang begitu panjang. Ya, ini masa selam yang begitu panjang. 7:62 berarti 69 sampai di salib. Satunya masih ada di belakang. Ada di belakang ya. Di gambar yang kedua itu, gambar bintang itu kelihatan. Sebelum 1000 tahun ada 1 tersimpan. Berarti jauh sekali. Itu ada 2000 tahun. Masa selamnya panjang 2000 tahun. Dan ini yang tadi kita baca dalam 1 Petrus ayat 10. Tahun kasih karunia yang ditujukan. Jadi di masa kegelapan di mana kita berada, ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Karena perlu dipahami bukan soal keadaan kesusahannya, kegelapannya, tapi rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Apalagi memahami buku Wahyu 13 tentang antikris, nabi palsu, dan setan. Ini 3 kekuatan ini. Setan atau Lucifer, antikris, dan gereja palsu, nabi palsu. Ini 3 rangkai kekuatan yang sedang mengacaukan dunia. Dan kalau boleh, kata Matius 24, orang-orang yang dipilih juga yang terlibat. Tapi saya percaya Tuhan kasih kita kemampuan dengan Roh Kudus. Sehingga 1 tahun, 1 sabat terakhir ini nanti kita dalami lagi untuk minggu-minggu berikutnya. Ya, yang pasti kita sekarang sudah tahu bahwa ada 2000 tahun selang yang begitu panjang untuk menutup 70 sabat dalam kitab Daniel ini. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan dengan kehidupan saya dan ibu bapak, mari kita pertahankan ini harta, kita pertahankan ini anugerah yang Tuhan siapkan bagi kita yang percaya. Jadi jangan mau diombang-ambingkan oleh pengajaran yang hanya menakut-nakuti ibu bapak dan saudara. Mari kita bawa kasih karunia Allah masih dinyatakan sebelum menutup 1 sabat terakhir dari kerajaan 1000 tahun yang mendekat juga. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita akan satu pujian kita
mengagungkan Engkau dalam segala rencana-Mu yang begitu indah bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu, khususnya di masa hari-hari terakhir ini, masa kegelapan panjang, masa selang yang seringkali kami tidak memahami karena banyaknya tekanan yang terjadi di masa selang ini ya Tuhan. Banyak hal yang mengganggu pikiran kami, mengganggu keberadaan kami. Tapi Engkau telah mengirim Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai penolong bagi tiap kami, untuk kami tetap ada dalam rancangan-Mu. Kami masuk dalam bagian yang Engkau tetapkan dalam hidup ini. Aku berdoa dari sini ya Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus. Penuhilah gereja-Mu dengan Roh Kudus. Penuhilah ya Tuhan, supaya Roh-Mu bimbing kami, Roh-Mu bawa kami, Roh-Mu membawa kami dalam satu keberadaan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Lepaskan kami dari permainan tipu daya Lucifer, tipu daya gereja palsu, nabi palsu, dari permainan antikris, enam. Biar pikiran kami, mindset kami dikuasai oleh firman-Mu. Biar tangan kanan kami dikuasai oleh firman-Mu. Dan kami tidak tertipu dengan dunia ini, tapi rancangan-rancangan-Mu yang terjadi ya Bapa. Ampuni kami Bapa dalam salah pengertiannya kami akan rencana-Mu. Mari Tuhan, di tengah-tengah situasi konflik juga saat ini, COVID-19 yang sedang terjadi, kami berdoa buat bangsa Indonesia, bahkan buat seluruh dunia, karena semua ada dalam kebenaran dan nubuatan firman-Mu. Tapi Engkau menolong orang-orang yang tahu beribadah. Roti makanannya diberkati, air minumannya diberkati, penyakit, wabah, virus dilalukan dalam nama Yesus. Engkau menjadi pusat segala-galanya dalam kehidupan kami. Berkati bangsa negara kami. Kami berdoa buat pemerintahan Republik Indonesia yang ada, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menteri-Menteri Kabinet. Kami berdoa buat Panglima TNI Angkatan. Tuhan tolong juga bagi Kapolri Tuhan. Bahkan bagi semua jajaran kami berdoa. Dalam jabatan di tingkat pusat maupun di daerah kami berdoa. Dimampukan dia Tuhan, apalagi dalam menghadapi pandemi COVID saat ini Tuhan. Tuhan tolong, gereja-gereja-Mu berdoa, hamba-hamba-Mu berdoa, umat-Mu berdoa, supaya kami semua ada dalam payung darah-Mu Yesus yang membungkus membentengi kami, supaya kami terlepas dari segala permainan tipu daya iblis. Tuhan, aku berdoa bagi semua jemaat, berkatilah Tuhan apa yang dikerjakan, pekerjaan, penghidupan, hasil tangan, dagangan, toko. Tuhan memberkati. Dari tempat ini kami berdoa, limpahkan berkat-Mu Tuhan. Karena ada kuasa-Mu yang tidak pernah berubah, Engkau curahkan bagi anak-anak tebusan-Mu. Biar kami ada dalam perlindungan Tuhan. Anak cucu kami, keluarga kami yang jauh, punya kami yang jauh dari kami, semuanya ada dengan penyertaan-Mu. Kami akhiri ibadah pada kesempatan Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020 dengan minta berkat Tuhan. Sekarang kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan menolongmu, Tuhan melepaskanmu, Tuhan menyatakan kuasa yang tidak pernah berubah. Sekarang terima anugerah, sejahtera, berkat dari Tuhan Yesus dalam pernyataan kasih Allah Bapa di sorga serta Roh Kudus penghibur dan penolong ada menyertaimu mulai sekarang sampai hari pengangkatan gereja Tuhan. Bahkan Tuhan datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat, sampai jumpa lagi.